Senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk boleh melayani pada pagi hari ini, saudara. Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya pikir merupakan suatu tema yang agak sedikit berbeda, saudara. Ya, kenapa saya bilang agak sedikit berbeda? Karena kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas mengenai penderitaan, mungkin Bapak Ibu ingat ya, bahwa perjalanan mengikut Tuhan sejatinya itu adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pengorbanan. Bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya setiap hari, memikul salibnya, baru dia bisa mengikut Tuhan. Ya. Nah, tapi pagi hari ini, saudara, saya akan coba mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari sisi yang berbeda. Ya, baik, saya akan mulai dengan sebuah gambar yang mungkin saudara sudah lihat. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang suka traveling, ya, suka hiking, saudara. Ya, nah di dalam perjalanan kita hiking atau naik gunung, kesulitan, tantangan itu merupakan hal yang biasa, betul ya. Bahkan kadang-kadang di momen-momen tertentu kita bisa menemukan situasi yang sulit, saudara. Kurang lebih seperti ini, ya. Nah, tetapi buat semua orang yang suka hiking, mereka akan tahu bahwa perjalanan menuju ke puncak itu adalah perjalanan yang menyenangkan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun mungkin juga agak berbahaya bagi mereka, mungkin juga merupakan perjalanan yang tidak mudah, tetapi kita harus mengerti bahwa tidak selamanya perjalanan hiking itu adalah perjalanan yang sulit atau perjalanan yang sukar. Sudah ada share ini belum ya? Belum ya? Oke, sorry sebentar. Belum muncul, Kak. Oke. Sorry ya. Wait. Saya pikir sudah saking semangatnya nih begini. Oke. Wait ya. Belum keluar ya? Sudah? Sudah. Oke ya, sebentar. Oke, udah ya. Nah, buat orang yang suka hiking, Bapak Ibu, ya, perjalanan, saya ulangin lagi ya. Buat orang yang suka hiking, perjalanan hiking atau mendaki gunung itu merupakan perjalanan yang semua orang tahu pasti tidak mudah, ya. Pasti penuh dengan tantangan, ya. Dan bahkan tadi sempat saya sampaikan bahwa kadang-kadang di dalam perjalanan kita menuju ke puncak, ada momen-momen tertentu, ada situasi tertentu di mana kita akan menemui masa-masa atau situasi yang sulit, ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini, saudara. Tapi kalau kita tanya buat orang-orang yang suka mendaki gunung, buat mereka perjalanan yang penuh tantangan atau perjalanan yang penuh dengan resiko seperti ini, itu akan menjadi satu perjalanan yang menyenangkan, saudara. Ya, mungkin buat kita yang jarang-jarang naik gunung dan belum mengalami nikmatnya perjalanan mendaki, menemui tantangan, menemui kesulitan, mungkin buat kita agak sedikit menyeramkan atau kita nggak suka. Tapi buat orang-orang yang suka mendaki, buat mereka tantangan itu merupakan suatu hal yang menyenangkan. Kenapa, saudara? Karena tidak selama-lamanya mereka akan mengalami masa-masa yang sulit. Akan ada satu momen di mana mereka akan mencapai puncak dan semua kelelahan mereka, semua pengorbanan mereka, semua masa sulit mereka akan dibayar lunas. Nah, begitu juga dengan kita, saudara. Ya, itulah kenapa pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa perjalanan kita bersama Tuhan haruslah perjalanan yang menyenangkan, haruslah perjalanan yang menggairahkan, haruslah perjalanan yang membuat kita terus bersemangat. Bapak Ibu, pernah nggak kita diajak pergi traveling, kita diajak pergi jalan-jalan, terus wajah kita sedih gitu ya, wajah kita aduh nggak enak. Saya yakin nggak pernah. Semua orang yang diajakin traveling atau jalan-jalan atau menikmati perjalanan ke tempat yang belum pernah dia nikmatin, itu pasti enjoy ya. Apalagi kalau kita diajak jalan-jalan pergi ke luar negeri sama Pak Yeye gitu ya,
pergi ke Israel, haleluya, gratis. Wah, pasti semua wajah di sini akan memiliki wajah yang ceria, saudara. Kenapa? Karena kita sudah terbayang bahwa perjalanan jalan-jalan atau traveling itu merupakan perjalanan yang menyenangkan. Setuju ya? Nah, itulah kenapa pagi hari ini saya memberikan tema kepada sharing saya adalah traveling with God. So, are you ready, saudara? Mari kita membahas. Kita akan mulai dengan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Keluaran, ya, dari dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, Alkitab berkata, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari satu terjemahan yang diambil dari The Message. Saya suka sekali referensi Alkitab terjemahan The Message, ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat dari terjemahan yang berbeda, saudara, ya. Alkitab berkata begini, Moses said, if your presence doesn't take the lead here, saudara perhatikan, dikatakan, call this trip off right now. Saya suka sekali dengan terjemahan ini, saudara. Dikatakan, kalau hadiratmu tidak memimpin kami di sini, stop perjalanan ini, stop traveling ini, stop jalan-jalan ini. Tadi saya sudah sempat sampaikan di depan bahwa perjalanan hidup kita, saudara, haruslah menjadi perjalanan yang menggairahkan. Memang akan ada tantangan, yes, semua kita mengalami masa-masa yang sulit di masa pandemi ini, yes. Tapi saya ingin memberitahu satu kebenaran buat kita semua pada pagi hari ini, bahwa perjalanan hidup kita haruslah menjadi perjalanan yang menggairahkan, perjalanan yang exciting, saudara. Ya, kenapa? Kalau saudara lihat di sini dikatakan, are you traveling with us or not? Ya. Jadi pagi hari ini saya akan mengambil dua daripada ayat terjemahan The Message ini. Yang pertama, if your presence doesn't take the lead, ya, dikatakan apa, saudara? Call this trip off right now. Bapak Ibu, kita semua pasti suka sekali jalan-jalan, ya. Kita semua pasti senang sekali jalan-jalan, saudara, ya. Tapi pertanyaannya yang kedua adalah, dengan siapa kita menjalani perjalanan ini? Itu penting sekali, saudara. Ya, itulah kenapa tema yang saya berikan adalah traveling with God. Saya berdoa supaya mungkin hari ini saudara sedang mengalami masa yang sulit, tapi ingat bahwa kita sedang mengadakan traveling. Kita sedang diajak Tuhan mungkin menikmati suatu tempat yang mungkin kalau kemarin sempat dibahas di dalam kitab Mazmur, ke lembah yang kelam, ke tempat mungkin yang gak enak. Tapi Alkitab berkata, ya, di khotbah kemarin, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kita. Ya, saudara, Alkitab berkata dalam terjemahan Indonesia, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tadi saya sudah katakan bahwa if your presence doesn't take the lead here, ya, firman Tuhan berkata bahwa call this trip off right now. Bapak Ibu, anak-anak saya suka sekali yang namanya traveling. Ya, buat mereka jalan-jalan adalah suatu aktiviti yang sangat menyenangkan. Ya, begitu juga dengan kita. Kita suka sekali jalan-jalan. Tapi Bapak Ibu, buat mereka, kalau tidak ada orang tua, ya, saudara mau ajak mereka pergi kemana? Kalau nggak ada saya ataupun istri saya, saudara mau ngajakin mereka ke tempat manapun, mereka pasti tidak akan mau, saudara. Kenapa? Karena bukan kemana mereka pergi, tetapi dengan siapa mereka pergi. So, pagi hari ini, ya, kalau kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, ya, saudara belajar melihat bahwa ini bukan situasinya yang sulit. Memang Tuhan mau ngajak kita jalan-jalan, pergi ke tempat untuk menikmati mungkin hal-hal yang seperti ini, saudara. Saudara, saya pernah waktu saya dengan istri, dengan sahabat saya Yohanes Watimena dengan istrinya, kami pergi ke Cirebon, ya.
pergi ke Cirebon, kami buka map dan kita cari satu tempat air terjun, saudara. Ya, waduh, saudara, waktu kami cari tempat air terjun, kami belum pernah pergi ke sana, hanya bermodalkan Google Map. Kami pergi, begitu kami parkir, kami jalan, saudara. Saudara, dalam perjalanan menuju ke sana itu bukan perjalanan yang enak karena jalannya tuh udah turun, habis itu nanjak lagi, pergi ke tempat yang yang kecil, yang sempit, ya. Tetapi perjalanan itu bukan menjadi perjalanan yang menyusahkan. Kadang-kadang di dalam kita jalan-jalan pun nggak harus kita pergi ke tempat-tempat yang enak, ke tempat-tempat yang bagus. Ya, salah satu bagian yang nikmat dalam perjalanan kita kalau kita jalan-jalan adalah juga menikmati momen-momen yang mungkin kelihatannya nggak enak, tapi seperti yang kemarin Pastor Tommy bilang, destiny kita tuh bukan ke situ. Itu merupakan proses kita, saudara. Ya, pada akhirnya kita sampai ke satu air terjun, ya, dan kita bisa menikmati air terjun yang ada di situ. Tapi saudara perhatikan, prosesnya adalah tidak semua tempat yang akan kita jalani itu merupakan tempat yang langsung bagus, langsung enak. Jadi kalau hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami masa-masa yang mungkin nggak enak, saudara ingat, memang Tuhan sedang mengajak kita kemari. Yang terpenting adalah bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa kita pergi. Ya, itu seperti contoh yang tadi saya sampaikan saya dengan anak-anak saya. Nah, kembali ke firman Tuhan yang tadi, saudara. Ya, Alkitab berkata bahwa bagi Musa, dia itu tidak mau pergi kemana-mana kalau tidak saudara disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena bagi Musa penyertaan Tuhan adalah segala-galanya, saudara. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang memiliki persepsi yang agak sedikit keliru mengenai penyertaan Tuhan. Mereka berpikir bahwa disertai Tuhan adalah kemana aja kita pergi, nanti Tuhan akan mengikuti dan Tuhan akan menjaga kita. Kemana aja kita pergi melangkah, pasti Tuhan akan membuat kita berhasil. Saudara, ada banyak teman-teman saya, ada banyak orang yang saya kenal, dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan, banyak di antara mereka yang akhirnya kecewa dan berkata bahwa, kok apa yang saya lakukan kok nggak berhasil, kok perjalanan saya kok sulit, bahkan semua yang saya lakukan itu kok selalu gagal dan selalu gagal. Bapak Ibu, kita harus ingat, Tuhan itu bukan bodyguard kita. Yang kemanapun kita pergi, Tuhan pasti menyertai. Emangnya kita siapa, saudara? Ya, nah, pagi hari ini kita mau belajar dari satu cerita yang ada di Alkitab mengenai hal yang menggambarkan penyertaan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 22. Alkitab berkata begini, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Nah, saudara perhatikan, penyertaan Tuhan itu begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Jadi kalau kita bicara mengenai penyertaan Tuhan, bukan berarti kita kemana Tuhan ngikutin kita. Keliru, saudara. Tetapi bicara mengenai penyertaan Tuhan, itu bicara mengenai kemana Tuhan pergi, kita ngikutin. Bapak Ibu, pernah nggak kita ngalamin, kita sedang traveling, kita ngikutin rombongan, kita ngikutin tour leader, ya. Dan pada saat kita ngikutin tour leader perginya kemana, kita perginya kemana. Saudara, kita bisa nyasar, saudara. Ya, nah begitu juga di dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bicara mengenai penyertaan Tuhan, itu bicara mengenai kemana Tuhan pergi, kita ngikutin. Ketika itu terjadi, itu baru bisa disebut dengan penyertaan Tuhan. Perjalanan engkau akan berhasil. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan menyertai. Ya begitu. Tapi kalau Tuhan nggak berjalan, kita terus melangkah, jangan kita salahkan Tuhan dan kita bilang, Tuhan, di mana penyertaan Tuhan? Nah, jadi pagi hari ini penting bagi kita untuk mengerti atau memahami mengenai apa yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kita sering mereferensikan Daud, bahwa Alkitab berkata, Daud itu selalu berhasil kemanapun dia pergi berperang. Karena kita suka bilang, karena Tuhan menyertai dia. Jadi kalau Daud pergi ke sana, pasti berhasil, karena Tuhan menyertai dia. Saudara, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya? Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan yang diambil di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat 23 sampai ke 25, firman Tuhan berkata begini. Ya, saya akan bacakan.
maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Alkitab berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-25 kita perhatikan. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi? Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai ke Gezer. Bapak Ibu, ayat ini menceritakan bagaimana ketika Daud berperang melawan orang Filistin, ya, pada waktu peperangan pertama itu Daud menang mutlak, Daud menang total, saudara. Ya, tetapi ketika orang Filistin maju lagi menyerang Daud, saudara, Daud nggak berpikir bahwa wah, tadi kita udah mengalahkan mereka. Oh, ini kita sudah apa? Kita sudah menang. Udahlah, kita maju aja lagi. Bapak Ibu, kunci kenapa Daud selalu berhasil, kunci kenapa Daud selalu menang dalam setiap pertempuran, karena Daud selalu meminta petunjuk Tuhan. Ini related dengan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu mengenai tema mendengar, yang membuat domba itu selalu terlindungi, karena domba itu selalu mengikuti suara gembalanya. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita bilang kita wah karena Tuhan menyertai saya, jadi saya melangkah ke sana, Tuhan pasti menyertai. Jangan salah, saudara, karena yang membuat Daud menang bukan karena suka-sukanya dia pergi berperang, dia pasti menang. Enggak. Karena di dalam setiap perjalanan Daud, dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Dan yang terpenting daripada itu semua, Daud selalu mengikuti apapun yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini penting di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu, saya menyebut tema kita adalah traveling with God. Perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang nikmat apabila saudara ngikut aja deh maunya tour leader, ya. Pak Yeye tour leader, beberapa bapak-bapak ya juga sering menjadi tour leader pergi ke Israel, sering menjadi pembimbing rohani untuk pergi ke Israel. Ya kita liatin aja. Kalau tour leader pergi kemana, kita ngikutin, perjalanan kita pasti enak aja. Kenapa? Makannya pasti tepat waktu, perjalanannya juga disediain bis yang enak, kemudian kita pasti akan dibawa ke tempat-tempat yang nikmat, kemudian semua sudah disiapin. Itu hanya akan terjadi apakah kita nyelonong, tour leadernya pergi ke utara, kita pergi ke selatan. Gak bakal, saudara. Itulah kenapa buat Musa penting bagi dia penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingin perjalanan kehidupan kita nikmat, perjalanan kita menjadi perjalanan yang menyenangkan, exciting pagi hari ini, miliki sikap seperti Musa. Musa tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak menyertai dia. Musa berkata, lebih baik aku tinggal di sini daripada aku pergi tapi tidak disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, buat Musa kalau ditanya, dia pasti pengen cepat-cepat keluar daripada padang gurun. Pasti, saudara. Kenapa? Karena padang gurun merupakan tempat yang nggak enak. Saudara, nanti suatu saat saya akan sharing satu tema bahwa ketika Tuhan memanggil kita ke padang gurun, disitulah Tuhan ingin menemui kita. Ya, nanti suatu saat saya akan bahas itu, saudara. Tapi pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa Musa tuh kalau ditanya apakah pengen ada di padang gurun atau pengen keluar, pasti dia pengen cepat-cepat keluar. Karena di padang gurun nggak enak. Tapi buat Musa, yang tadi saya sudah sempat sampaikan di depan, nggak penting kita ada di padang gurun atau di padang rumput. Nggak penting saudara ada di tempat yang enak atau di tempat yang susah. Ya, saudara pernah lihat kisah daripada Abraham. Abraham bilang kepada Lot, kamu yang pilih aja. Kalau kamu pilih kiri, saya akan pilih kanan. Kalau kamu pilih utara, saya akan pilih selatan. Kenapa? Karena Abraham tahu bahwa yang terpenting itu bukan tempatnya, tapi yang terpenting dengan siapa dia melangkah, saudara. That's why pagi hari ini kita belajar poin yang pertama, buat Musa, ya, penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya. Kalau kita yang suka traveling, buat kita yang senang ikut tour, saudara ikutin aja deh maunya tour leader. Tour leader bilang bangun jam sekian, ikutin aja. Ya, tour leader bilang jam sekian udah mesti breakfast, ikutin aja. Kalau kita ngikutin, percayalah, saudara akan menikmati perjalanan yang indah
bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, kemudian saya punya satu quotes di sini. Ya, I have a dream and I have a hopes. Ya, tapi dikatakan di sini apa? But I cannot go where God will not lead. Mungkin hari ini saudara punya impian. Mungkin hari ini saudara punya sejuta mimpi. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan gak pimpin kita, jangan kita melangkah. Saya pernah kesaksian beberapa waktu lalu ketika saya mau pindah kerjaan dari tempat saya yang lama, merintis usaha yang baru. Tempat yang baru ini adalah tempat yang nggak pasti. Saya juga bukan bisnismen, saya pernah sharing. Saya juga nggak tahu, saya juga berpikir kalau saya fail di usaha yang baru ini, bagaimana dengan cicilan saya, bagaimana dengan kewajiban saya, gimana dengan istri dan anak saya waktu itu. Saudara, dan pada momen yang bersama, di tempat kerjaan saya yang lama, saya ditawarin posisi yang begitu baik, saya ditawarin satu kesempatan yang saya pikir itu tidak akan pernah datang kedua kali. Bapak Ibu, hari itu saya sangat struggling. Saya bergumul sekali satu sisi. Saya tidak punya alasan untuk saya memulai usaha yang baru. Kenapa? Karena sebagai pria, sebagai kita yang bekerja di dunia profesional, kesempatan yang ditawarkan ke saya merupakan kesempatan yang dicari oleh semua orang yang bekerja. Buat kita sebagai pria, ya, itu merupakan satu pride, merupakan satu kebanggaan. Saudara dikasih kesempatan memimpin satu proyek yang sangat besar di bilangan SCBD Jakarta, dikasih posisi yang sangat tinggi waktu itu dengan segala fasilitasnya. Buat saya hari itu, saya tidak punya alasan buat pindah. Tapi hari itu saya pernah sharing beberapa waktu lalu. Satu ketika saya bangun masih tidur waktu saya masih di apartemen di Kelapa Gading. Istri saya putar sebuah lagu lama, lagu Don Moon. Lagu itu berkata, "If your presence doesn't go with us, Lord, I don't want to leave this place." Saudara, waktu saya dengar lagu itu, Roh Kudus bicara. Tuhan cuma bilang, kamu mau percaya apa yang kamu lihat, atau percaya apa kata aku? Kamu mau tinggal di tempat yang nyaman, atau traveling bersama dengan aku, walaupun ke tempat yang kelihatannya belum pasti. Singkat cerita, saudara, dengan berat hati waktu itu, saya memutuskan untuk pindah. Tapi hari ini saya melihat penyertaan Tuhan membuat apa yang dulu saya pikir sulit, mustahil, menyusahkan, hari ini perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan, perjalanan yang sangat exciting. Apakah nggak ada kesulitan? Ada, saudara. Apakah nggak ada tantangan? Apakah nggak ada tantangan? Banyak. Tapi yang terpenting bukan kemana kita pergi, tapi yang terpenting adalah dengan siapa kita melangkah. Itulah kenapa pagi hari ini, kalau kita punya sejuta impian, mungkin kita punya banyak sekali harapan, Bapak Ibu, jangan pernah melangkah kalau Tuhan tidak mengarahkan kita ke sana. Poin yang kedua, Musa sadar bahwa yang membedakan Israel dengan bangsa-bangsa yang lainnya adalah apa, saudara? Penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, dalam aktivitas kita sehari-hari, hari ini, mungkin kita bisa memiliki pekerjaan yang sama dengan orang lain. Mungkin kita bisa melakukan hal yang sama dengan banyak orang. Tapi yang akan membuat saya dan saudara berbeda adalah apabila engkau dan saya disertai oleh Tuhan, saudara. Kemarin saya punya kesempatan ngobrol dengan Pak Dr. Hartoyo, saudara. Dalam ngobrol-ngobrol singkat, saudara, saya melihat dan saya mendapatkan satu hal, bahwa dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, saudara, ada banyak hal-hal yang mendebarkan, tetapi juga dalam kesempatan yang sama kita bisa melihat banyak sekali mujizat yang terjadi. Dan kami mengambil satu kesimpulan bahwa mujizat itu harusnya merupakan hal yang alamiah, yang normal kita alami. Kenapa? Karena engkau sedang berjalan dengan Sang Pembuat mujizat. Karena engkau sedang berjalan dengan pribadi yang maha kuasa. Hari-hari ini kalau mujizat terjadi dengan hidup saudara, jangan kaget. Karena mujizat itu harusnya hal yang alamiah, hal yang lumrah. Saudara, jangan kita jadi orang Kristen yang terjadi mujizat, oh kita kaget, wih haleluya. Justru sebaliknya, harusnya kalau tidak terjadi mujizat, baru kita kaget, saudara. So, perjalanan bersama dengan Tuhan akan menjadi perjalanan yang berbeda. Kenapa? Karena engkau disertai oleh Tuhan. Amin. Itu yang membuat pekerjaan saya dan pekerjaan saudara berbeda. Itu yang membuat bisnis saya dengan bisnis saudara berbeda. Itu yang membuat kita membangun rumah tangga kita
dengan orang lain membangun rumah tangganya menjadi berbeda. Karena kenapa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini itu merupakan hal yang sangat penting, saudara. Ya, saya akan tutup dengan poin ini. Apa sih yang membuat Tuhan perlu penyertaan Tuhan? Apa sih yang membuat apa sih yang membuat Musa perlu penyertaan Tuhan? Apa sih yang membuat kok kita harus pertama? Karena Musa memimpin 2 juta orang Israel yang tegar tengkuk dan berkepala batu. Bapak Ibu, hari ini mungkin Tuhan menempatkan engkau sebagai businessman. Tidak mudah kita memimpin orang-orang yang ada di bawah kita. Mungkin hari ini engkau punya anak-anak, dan mungkin anak-anak kita susah dan sulit. Mungkin kita udah ngomong, gak bisa berubah. Mungkin hari ini kita bekerja di satu lingkungan, atmosfer yang tidak semua orang seperti kita. Bapak Ibu, Alkitab berkata hari ini kita perlu penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan bisa memimpin Musa ya di dalam melewati masa-masa yang sulit dengan orang-orang yang sulit, maka pagi ini Tuhan juga bisa menolong saudara untuk melewati masa yang sulit dengan, dalam tanda kutip, orang-orang yang mungkin hari ini nggak bisa diatur. Alasan yang kedua, hari ini Musa itu berjalan di tengah-tengah padang yang nggak jelas, ya, sehingga dia perlu penyertaan Tuhan. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai uncertainty, bagaimana kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak jelas, saudara. Itulah kenapa hari ini kita butuh penyertaan Tuhan, karena kita sedang menjalani hari-hari yang nggak jelas. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Alasan yang ketiga, ya, Musa berada di tengah-tengah daerah yang rawan. Hari-hari ini, ya, ada banyak pengurangan tenaga kerja, banyak usaha yang stop di tengah jalan. Bapak Ibu, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa survive. Dan yang terakhir, ya, Musa membawa orang Israel melewati zona yang paling berbahaya. Kenapa? Ada ular paling berbisa, katanya itu hanya ada di padang gurun, dan iklim yang sangat ekstrim. Hari-hari ini, sadarkah saudara sedang memimpin keluarga saudara, sedang masuk ke zona yang paling berbahaya. Tetapi kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, sama seperti Daud tadi, maka saudara akan mendapatkan yang namanya penyertaan Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan menyertai kita. Dan saya percaya, perjalanan apapun yang ada di depan kita, percayalah, itu bukan lagi menjadi perjalanan yang menakutkan, karena kita bersama-sama dengan tour guide yang luar biasa, kita bersama-sama dengan pribadi yang hebat. Alkitab berkata, Tuhan sudah memegang masa depan kita, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau ngalamin susah, anggap aja memang ini adalah traveling yang mungkin nggak enak, karena nggak semua perjalanan traveling kita nggak enak. Saudara, kalau jalan-jalan ke luar negeri, nggak semuanya kita naik mobil enak. Ada masa-masa kita jalan kaki sampai capek, ya. Tapi itulah nikmatnya traveling bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Dalam hal ini, apalagi kalau kita traveling bersama-sama dengan Tuhan. So, saya akan tutup dengan enjoy your traveling with God. Yang terpenting adalah, ya, jangan jauh-jauh dari tour leadernya, karena Tuhan adalah the best tour leader kita, saudara. Ya, ikut aja arahannya dia, maka saudara akan bisa menikmati semua hal yang baik. Semua hal yang baik sudah disediakan buat saya dan buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau boleh mengajak kami untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari point of view yang berbeda. Kami nggak lagi melihat bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang menakutkan, karena kami tahu kuncinya adalah kami mau mengikut tour leader kami. Kami mau mengikut tuntunan Roh Tuhan, seperti Daud mengikuti Tuhan setiap kali dia maju berperang. Dan itu yang membuat Daud selalu menang kemanapun dia pergi berperang. Kami juga percaya perjalanan di depan kami bukan perjalanan yang menakutkan, tapi traveling yang sangat menyenangkan. Karena kami tahu yang menyertai kami adalah Allah semesta alam. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini menolong kita untuk menjalani hari-hari di depan kita. Masa-masa di depan kita bukan masa yang sulit, tetapi adalah momen yang indah dan menyenangkan bersama dengan Tuhan.
Jangan lagi melihat hidup ini merupakan hidup yang susah, tapi lihatlah bahwa Tuhan memang membawa kita masuk di dalam lembah kekelaman. Tetapi yang terpenting bukan lembah kekelamannya, tapi yang terpenting adalah gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menyertai kami. Diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah engkau di tengah-tengah dunia usaha, di tengah-tengah marketplace, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, apa saja yang dikerjakan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil selama engkau mengikuti petunjuk dan tuntunan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Thank you.